Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Delvia dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021 dengan NIM 1211964 dari kelas Stadium General A. Jadi di sini saya akan menyampaikan resum dari modul 1 Research Preparation atau persiapan penelitian yang akan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Stadium General yang diampu oleh Bapak Andika Tias Nugraha. Jadi sebenarnya dalam modul itu ada 5 modul utama. Yang pertama ada Research Preparation, ada Writing for Research, ada Publication Process, lalu ada Navigating Peer Review, dan Communicating Your Research. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang persiapan penelitian atau research preparation. Jadi, ini sekilas membahas isinya tuh tentang persiapan apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Oke, next. Oke, di dalam modul 1 ini terdapat 4 submodul lagi, ada funding, ada yang kedua ada research design atau desain penelitian, lalu ada research data management atau manajemen data penelitian, dan research collaboration atau kerjasama penelitian. Nah, jadi di dalam presentasi kali ini saya akan membahas 4 dari submodul di dalam modul persiapan penelitian atau research preparation. Nah, kalau untuk pembahasannya sendiri nanti di dalam mungkin hanya poin-poin penting yang saya bahas karena di dalam submodul funding, research design itu nanti di dalamnya itu terdapat video-videonya juga banyak. Jadi dan ada beberapa yang bisa saya pahami dan ada beberapa yang masih saya berusaha cerna gitu. Jadi ini berdasarkan pemahaman saya. Baik, selanjutnya di bagian funding. Nah, untuk funding sendiri atau pendanaan itu merupakan ini ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan uang untuk penelitian. Jadi saat melakukan postdoctoral atau penelitian lanjutan itu dapat melalui dana sendiri atau independent funding salah satunya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama ada independent funding itu melalui dana sendiri. Jadi dana untuk melakukan penelitian dapat juga selain independent funding ada bisa melalui beasiswa atau hibah penelitian. Nah, dalam topik ini kita juga akan belajar bagaimana sih caranya kita mengevaluasi ide-ide penelitian secara kritis. Setelah itu dalam funding ini kita bakal dipandu dari poin-poin apa aja yang perlu dipertimbangkan saat menemukan opsi pembiayaan yang tepat. Jadi sesuai nih. Kalau misalnya tergantung kondisi kita, jika kita mampu, kita kan mungkin bisa melalui dana sendiri ya saat melakukan penelitian. Cuman untuk menghemat biaya ataupun masih eee, harus melalui beasiswa dan hibah juga bisa, tetapi harus ada poin-poin penting yang harus kita tahu agar kita bisa mendapat dana beasiswa atau hibah penelitian itu. Selanjutnya, how to secure funding. Jadi, gimana sih caranya kita eee, mencari pendanaan yang aman gitu? Gimana cara kita ngamanin pendanaan kita buat penelitian nih? Gimana caranya kita bisa dapat pendanaan yang bisa mendanai seluruh penelitian kita dengan aman? Yang pertama itu selain kalau misalnya pendanaan independen itu kan sesuai diri kita sendiri ya, mungkin nggak ada syarat persyaratannya, dan kalau misalnya kita ingin mengajukan beasiswa, tentunya kita harus tahu poin-poin apa aja yang harus kita punya dalam penelitian kita agar penelitian kita bisa mendapatkan dana tersebut. Jadi syarat beasiswa postdoctoral secara umum, itu yang pertama
Ada dari aplikannya sendiri atau dari yang pemohonnya sendiri, itu ada surat permohonan seperti CV, pernyataan kontribusi untuk penelitian dan kepemimpinan, dan juga lain-lainnya. Lalu ada juga proposalnya. Jadi selain dari CV penulisnya atau penelitinya, tentunya proposal dari penelitiannya juga, di-notice ya dan di-highlight itu proposal akan membahas penelitian yang seperti apa. Lalu ada the host institution. Jadi surat komitmen untuk mengikuti dan mendukung penelitian. Jadi kira-kira nih, eee, surat komitmen itu kan untuk mengikuti dan mendukung penelitian. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi poin yang di-notice ya, karena kadang-kadang orang itu nggak highlight poin yang ini. Lalu ada knowledge utilization, itu bagaimana pengetahuan akan digunakan atau dibagikan. Jadi, seberapa besar dampak dari penelitian yang akan kita buat bagi sekitar kita. Apakah pengetahuannya atau penelitiannya akan digunakan ke depannya ataupun tidak, itu kan pasti sangat di-highlight ya untuk gimana caranya kita bisa dapat pendanaan. Lalu ada juga nih poin-poin kegagalan umum yang sering terjadi, selama kita kalau misalnya mau, nyari beasiswa untuk penelitian. Yang pertama, itu kegagalan menunjukkan pentingnya topik. Jadi, kita harus pinter-pinter nih, gimana caranya kita kasih tahu ke institusi yang akan mendanai kita bahwa topik yang akan kita bahas selama penelitian itu penting dan akan digunakan di masa depan ataupun akan berguna di masa sekarang juga dan di masa depan. Lalu kedua, ada pertanyaan penelitian yang tidak teridentifikasi dengan baik, tidak terfokus, atau tidak didukung oleh data. Yang namanya penelitian, tentunya kita harus berdasarkan data ya, based on data, based on fakta, dan lain sebagainya. Dan tentunya namanya untuk mencari beasiswa, kita harus benar-benar membuat penelitian kita itu sesuai dengan data yang ada. Lalu yang ketiga, studi yang dirancang tidak menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini tentunya sering nih di tengah-tengah penelitian, mungkin banyak yang melenceng dari tujuan awal. Nah, jadi kesimpulannya dari penelitian tersebut dan output dari penelitian tersebut kadang tidak sesuai dengan dari tujuan awal. Nah, tentunya ini tidak boleh ya, karena kita menggunakan pendanaan dari beasiswa, di mana bukan pendanaan dari diri kita sendiri, jadi dana ini tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan output dari penelitian tersebut. Nah, yang keempat ada proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Jadi, eee, kadang mungkin namanya manusia dan mahasiswa kadang tuh punya imajinasi dan sebenarnya ide-idenya tuh bagus dan liar, cuman kadang tidak pas dalam waktu tertentu ya idenya untuk penelitian tersebut dan, untuk beasiswa sendiri pasti orang melihat apakah ide ini bisa dibiayai atau tidak gitu. Jadi kadang kita harus sesuai juga nyari institusi yang untuk beasiswa karena tergantung dari topiknya sendiri, kita mau bahas apa, terus anggarannya bisa nggak membahas tersebut, gitu. Nah, yang kelima ada tinjauan literatur yang tidak lengkap. Ini juga perlu di-highlight ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya literatur kita tidak lengkap, tentunya itu harus dipertanggungjawabkan ya, karena kita juga memakai, dana beasiswa. Lalu sebenarnya kalaupun memakai dana pribadi, literatur itu harus lengkap ya karena namanya penelitian. Nah, nomor 6 kurangnya pemahaman tentang metodologi yang akan diterapkan. Nah, kita sebagai peneliti harusnya paham betul apa yang sedang kita teliti, apa yang, sedang kita lakukan dalam penelitian tersebut. Tentunya kita harus
paham dan dapat menjelaskan itu dan dapat membuat apa yang kita teliti ini bisa berdampak dan output-nya itu nyata, gitu. Dan yang ketujuh, ada rencana pelatihan dan pengembangan yang tidak dipikirkan dengan baik. Nah, setelah kita melakukan penelitian tentunya, akan berdampak sesuatu ya bagi sekitar kita ataupun, institusi yang membiayai pendanaan dari penelitian kita. Kita juga harus berpikir nih ke depannya, penelitian kita tuh akan berdampak apa sih? Apakah ada rencana pelatihan ataupun pengembangan setelah penelitian kita tuh dilakukan? Jadi perlu dipikirkan dengan baik juga ya. Selanjutnya, ada nih, selain tadi ada kegagalan-kegagalan dan syarat-syarat dari pengajuan penelitian melalui pendanaan beasiswa, ada juga kunci sukses pengajuan beasiswa agar penelitian kita dapat didanai, atau application ya. Yang pertama ada membaca dengan cermat catatan panduan. Jadi yang namanya beasiswa pasti ada syarat-syarat, lalu ada panduan penelitian dan topik-topik apa yang ingin diterima, itu harus dengan cermat kita buat, jangan sampai, kita nggak cermat dengan catatan panduan karena itu bakal diseleksi paling pertama. Jadi pasti yang ingin menerima beasiswa untuk penelitian kan ada banyak ya, kita bersaing dengan peneliti lainnya dan kita dalam tahap pertama ini kita harusnya bisa lolos karena kita harus cermat dalam catatan panduan yang diberikan dari institusi yang akan membiayai penelitian kita. Yang kedua, ada meminta saran kepada rektor ataupun mentor. Nah, dalam penelitian tentunya kita juga harus memiliki mentor yang lebih berpengalaman dan juga dapat membimbing penelitian kita, agar penelitian kita tetap pada tujuannya, tidak keluar topik, dan dapat memberikan output yang maksimal. Lalu, yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain yang telah berhasil dengan skema tersebut. Ini bisa banget nih, ini bener-bener kunci sukses buat seorang peneliti, jadi bisa banget kita sharing-sharing bareng peneliti lainnya yang dalam bidang tersebut. Kita tanyain nih gimana, eee, kita cari tahu deh pokoknya, gimana penelitian mereka sebelumnya itu bisa berhasil. Ini dalam konteks, topik yang sama ya, jadi kita dalam skema yang sama. Jadi kita cari, peneliti sebelum kita yang membahas topik-topik yang relevan dengan penelitian kita. Lalu yang terakhir ada persiapkan dengan baik untuk wawancara, meminta bantuan orang lain untuk membantu wawancara pura-pura. Jadi ini sebenarnya sering didengar ya, untuk latihan wawancara itu kita bisa meminta bantuan orang lain untuk, berlatih wawancara. Bisa juga nih kita kaitkan dengan kunci sukses yang ketiga, misalnya kita cari juga nih orang-orang yang pernah menerima beasiswa dari institusi tersebut, terkait beasiswa penelitian. Gimana sih caranya kita bisa lolos untuk bisa dapat beasiswa dari institusi tersebut. Kita bisa tuh tanya-tanya ke peneliti sebelumnya yang sudah dibiayai, ataupun kita juga cari juga materi apa saja sih kira-kira yang diwawancarai oleh, eee institusi tersebut dan concern apa aja atau poin-poin yang dicari dari institusi tersebut untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang dibiayai dari institusi tersebut. Lalu ada funding hacks for research. Jadi ada beberapa, peneliti yang didanai oleh penyandang dana dan penyandang dana tersebut itu meminta penerima hibah untuk menyediakan beberapa jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data, dan publikasi yang timbul dari pendanaan. Jadi, selain beasiswa ada juga dana hibah untuk penelitian ya, yang dan kunci dalam menyiapkan aplikasi hibah yang bisa berhasil, itu yang pertama memunculkan ide unik. Jadi penelitian yang baru dan menarik. Tentunya ini juga, bisa jadi hacks untuk beasiswa ya. Kalau misal kita mau nyari pendanaan beasiswa, pastinya yang dicari juga ide-ide penelitian yang menarik, yang unik, dan penelitian yang baru. Tentunya yang akan, output dari penelitian kita tuh yang akan mengeluarkan, apa ya, manfaat bagi masa depan ataupun masa sekarang, jangan masa lalu. Jadi itu sangat tidak ini ya,
bukan sangat tidak dibutuhkan, cuman untuk apa, eee penyandang dana itu mendanai penelitian yang tidak ber-damage gitu ya. Nah, yang kedua, itu temukan peluang pendanaan yang cocok. Nah, ini juga penting nih. Jadi, kita pinter-pinter juga nih penelitian kita itu bagusnya, eee, apakah kita bisa mencari ini, apakah penelitian kita bisa didanai oleh penyandang dana hibah, ataupun penelitian kita lebih baik kita cari beasiswa-beasiswa, kita cari peluangnya dulu. Apakah dari beasiswa institusi itu banyak yang, mendanai penelitian dalam topik kita, ataupun, penyandang dana hibah itu tertarik pada penelitian-penelitian dan ide-ide dari penelitian kita gitu. Itu bisa banget kita cari peluangnya. Tentunya itu akan meningkatkan peluang kita untuk bisa menerima dana penelitian. Dan yang ketiga, pahami lembaga pendanaan. Ini berkaitan dengan, poin yang kedua, jadi kita pahami dulu nih lembaga pendanaannya, itu bisa nggak sih kita dapetin dananya untuk, membiayai penelitian kita. Lalu yang keempat ada dapatkan informasi latar belakang. Jadi tentunya latar belakang dari lembaga pendanaan dan dari penelitian kita sendiri. Jadi harus jelas ya, penelitian kita itu, konsepnya mau gimana dan awal mulanya penelitian kita kayak gimana. Tentu ini harus, mmm, relevan dengan lembaga pendanaan agar ini bisa menarik perhatian dan menjadi peluang kita saat proses wawancara dan saat lembaga tersebut itu melihat CV dan topik-topik dari penelitian kita. Yang kelima, tulis bagian teknis. Yang keenam, pastikan bagian administrasi sudah selesai, karena biasanya administrasi itu, di seleksi pertama ya, tahap pertama. Jadi ini harus dicek untuk teman-teman apakah administrasi kita sudah memenuhi syarat untuk penerima hibah ataupun penerima beasiswa dari penelitian. Dan yang ketujuh, eee, kirim untuk seluruh syarat-syarat yang ada. Nah, jangan sampai kita lupa untuk ngirim. Jadi kalau misalnya kita udah nyiapin nih, syarat-syaratnya, CV-nya, topiknya udah mantep, udah kita diskusiin sama mentor-mentor, udah kita, tanya-tanya, dan pokoknya udah siap semua, administrasi juga udah selesai, jangan lupa dikirim ya teman-teman untuk, dokumen-dokumennya. Jangan sampai kita ada terlupa, sedikit pun syarat yang bisa meloloskan kita untuk menjadi penerima hibah penelitian ataupun penerima beasiswa penelitian. Nah, kira-kira penyandang dana itu ada apa aja sih biasanya? Dan yang dari video tersebut saya mencatat ada 3 penyandang dana. Yang pertama ada NSH, itu penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, ada NSF itu penelitian yang berkaitan dengan sains, dan ada DARPA, penelitian yang berkaitan dengan teknologi. Oke, selanjutnya ada research design. Jadi modul ini menjelaskan tentang desain penelitian, sehingga kita dapat lebih siap dengan beberapa tools dan langkah tentang bagaimana sih memajukan strategi evaluasi penelitian, serta mengenali dan mengoptimalkan tindakan yang sehubungan dengan kesenjangan penelitian. Nah, research design ini juga penting banget ya teman-teman, karena dalam penelitian teman kita harus notice kayak tools apa sih yang tepat untuk penelitian kita, alat apa yang tepat untuk penelitian kita dapat memberikan output yang lebih maksimal. Tentunya, itu juga akan memajukan strategi dari evaluasi penelitian dan juga mengenali dan mengoptimalkan tindakan yang sehubungan dengan kesenjangan penelitian. Ini penting ya teman-teman, perlu di-highlight juga. Dan di modul ini juga kita membahas tentang research data management atau how research store, share, and use data. Jadi bagaimana penelitian menyimpan, berbagi, dan menggunakan data dari penelitian-penelitian. Jadi tidak
menutup kemungkinan ya kita akan berbagi data dengan sesama peneliti karena kita juga butuh data dari peneliti sebelumnya ataupun, sesama peneliti yang topiknya relevan. Jadi, apa itu data mentah dalam penelitian? Jadi data yang direkam secara otomatis. Contohnya observatorium ilmu bumi, terus yang diamati secara manual. Contohnya wawancara dan survei, itu merupakan data mentah ya. Lalu ada data pengukuran satu kali, contohnya ada sifat kimia. Jadi data-data mentah ini gimana sih cara kita menyimpan, berbagi, dan menggunakan data? Jadi ada format-formatnya. Yang pertama ada data tabular, gambar, audio, video, dan pemindaian 3D. Jadi ini data-data itu bisa dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai format. Ada seperti yang ada di PPT ya, ada data tabular, gambar, ataupun dalam bentuk, pemindaian 3D. Lalu satu gambar itu bisa lebih dalam 1 gigabyte. Ini untuk penyimpanan penelitian menyimpan ya, penyimpanan penelitian. Jadi sedata tunggal TBS tidak jarang sama sekali. Selanjutnya, alasan mengutip data. Jadi untuk sains yang lebih baik, itu harusnya kita punya transparansi dan validasi, dan reproduksibilitas dan juga ketahanan data. Nah, untuk penggunaan kembali dan penemuan data-data, yang pertama kita harus bisa melakukan meta-analisis big data. Jadi dari big data tersebut, gimana caranya kita menganalisisnya untuk penggunaan kembali dan penemuan-penemuan dari big data tersebut ya. Yang kedua ada ekstrak pengetahuan baru. Nah, tentunya dari pengetahuan-pengetahuan baru perlu kita analisis lebih atau kita ekstrak agar kita bisa gunakan tuh datanya dan juga menemukan hal-hal baru dari, pengetahuan baru tersebut. Nah, secara radikal meningkatkan bidang biomedis itu dapat menyembuhkan penyakit ya, alasan mengutip data. Untuk alasannya. Dan untuk kesimpulan, kita perlu mengutip data secara sistematis untuk meningkatkan transparansi ilmiah, reproduktivitas, dan juga ketahanan. Selain itu, arsip data arsip data yang dapat ditemukan itu terus-menerus dengan data yang dikutip akan meningkatkan kemampuan untuk validasi dan penggunaan kembali. Sasarannya itu untuk meningkatkan terjemahan biomedis secara signifikan. Lalu kapan sih, waktu yang tepat untuk kita bisa mengutip data setelah memperoleh jadi yang pertama itu setelah kita memperoleh data untuk studi dan hasilnya didasarkan pada data ini. Jadi setelah kita menggunakan kembali data yang ada untuk studi dan hasil didasarkan pada data data tersebut ya. Oke, selanjutnya ada research collaboration. Jadi, dalam modul ini, kita juga membahas the key to successful academic collaboration, kunci keberhasilan kolaborasi akademik. Kira-kira research collaboration itu adalah kesepakatan antara 2 atau lebih kelompok penelitian untuk bekerja sama dalam suatu proyek untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru. Jadi mengapa diadakan kolaborasi dalam penelitian seperti yang dibahas sebelumnya, tentunya kita kan perlu menyimpan, berbagi, dan sharing terkait data-data penelitian. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bakal menimbulkan dan akan menimbulkan kolaborasi dalam penelitian. Tentunya ini akan berdampak baik ya, jadi data kita bisa maksimal, dan waktu kita juga bisa lebih efisien dalam mengumpulkan data-data dan dalam melakukan penelitian lanjutan. Nah, yang pertama itu, mengapa sih diadakan kolaborasi dalam penelitian? Yang pertama ada memberikan motivasi untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Yang kedua ada agregat berbagai keterampilan dalam hal orang dan sumber daya. Yang ketiga, dapat memberikan kesempatan untuk mewujudkan penghematan karena infrastruktur, penelitian, dan pelatihan personel. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana berkolaborasi dalam penelitian.
Itu gimana sih caranya kita mau kolaborasi? Kan ini udah mengapa kolaborasi diadakan dalam suatu penelitian. Tentunya gimana caranya kita mengadakan kolaborasi tersebut. Nah, yang pertama, para sarjana ataupun mahasiswa itu sekarang dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka dan temuan penelitian mereka melalui blog, microblog, situs jejaring sosial, dan banyak platform web sosial lainnya. Tentunya ini kan menarik penelitian dan peneliti lain dalam melakukan research data di eee, media sosial ya. Jadi kita bisa melakukan istilahnya kayak mengiklankan nih, kita punya data-data ini, kita punya ide ini dan temuan ini, tentunya itu akan menarik dari peneliti lain untuk berkolaborasi dengan penelitian kita. Yang kedua, interaksi fisik tatap muka, misalnya saat konferensi, lokakarya, atau seminar terbukti sangat efektif dan berhasil untuk bertemu, berdiskusi, bertukar, dan berkolaborasi penelitian. Ini paling sering ditemukan ya, karena dalam konferensi itu biasanya mereka sudah punya ide-ide menarik dan, mereka sangat bisa dan memungkinkan sekali untuk, karena dalam konferensi tersebut mereka berbicara, berbincang, dan, pastinya menyinggung terkait penelitian yang mereka sedang lakukan. Dan itu akan meningkatkan peluang mereka untuk saling berkolaborasi dalam penelitian. Yang selanjutnya ada membuat akademisi kerjasama industri bekerja. Jadi perlu diingat bahwa jangan terpancing untuk berkolaborasi jika bukan dari keinginan diri sendiri. Bukan berarti semua orang tampaknya tertarik untuk berkolaborasi sehingga terpaksa untuk berkolaborasi. Jadi ini perlu banget ya dinotis teman-teman, jangan hanya karena kita kenal dan orang ini menarik, tentunya tidak seperti itu dalam melakukan penelitian kolaborasi. Jadi kita harus tahu juga apakah penelitian kita itu saling relevan dan bisa, diadakan kolaborasi ataupun sangat bertolak belakang. Jadi bagaimana sih kita caranya menemukan kolaborator akademik? Yang pertama itu memanfaatkan hubungan yang ada. Yang kedua, kolaborasi sering berhasil dengan baik ketika bekerja dengan orang yang dikenal dan dipercayai. Ini juga perlu teman-teman highlight ya, karena namanya penelitian itu tidak sebentar, maka kita harus bekerja sama dengan orang yang kita bisa percaya. Yang ketiga, supervisor seringkali merupakan hubungan terkuat Anda dengan kolaborator pertama. Yang keempat, sadari nilai. Jadi kekuatan timbal balik dan reputasi. Jadi, kita juga harus menilai penelitian tersebut bagaimana, dampaknya untuk penelitian kita, apakah dapat memberikan nilai lebih, apakah kita bisa saling bertimbal balik dalam melakukan sharing data dan sebagainya dalam penelitian, itu juga perlu dipertimbangkan untuk kita menemukan kolaborator akademik. Lalu yang selanjutnya ada membangun relasi atau koneksi baru. Jadi, eee, yang pertama kita harus memiliki gagasan tentang apa tujuan kita dan tetapi jangan menutup diri dan serendipitous atau peluang kebetulan. Serendipity itu kan kebetulan kebetulan ya. Jadi, eee, jangan menutup diri gitu, siapa tahu emang ada kebetulan untuk membangun relasi dan koneksi-koneksi baru untuk menunjang penelitian kita. Lalu identifikasi siapa orang atau organisasi yang Anda inginkan. Jadi penelitian itu bisa kita dari penelitian yang kita lakukan, itu bisa kita lihat kita tuh perlu orang ataupun organisasi yang bisa mendorong dan penelitian kita. Dan yang ketiga, bersikaplah terbuka untuk melakukan hal-hal yang berbeda di luar bidang studi. Ini tentunya bisa membangun relasi dan koneksi baru ya saat kita berada di luar zona nyaman kita sendiri. Yang keempat, nilai kekuatan hubungan dan susun strategi untuk menjalin hubungan. Perlu diingat juga nih bahwa banyak kolaborasi yang gagal dikarenakan
Ekspektasi sejak awal dan tujuan yang tidak sesuai dan bekerja dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek berjalan. Ini seperti yang tadi kita bahas ya di bagian, gimana caranya kita mendapat kolaborator yang baik, tentunya kita harus, apa ya, menotis dari awal gitu, apakah topiknya sesuai dengan penelitian kita, terus tujuannya itu bisa, menguntungkan kedua belah pihak, dan apakah data dan sumber dayanya itu tempat untuk membuat penelitian kita sama-sama berjalan ya, tidak berjalan satu pihak. Yang kedua, kolaborator tidak harus seperti kita, tetapi kita harus yakin itu pihak lain dapat menghormati cara berpikir kita. Jadi ini seperti poin saling percaya. Kita harus bisa bekerja dengan kolaborator yang bisa kita percaya dan pokoknya kita kenal gitu. Dan yang ketiga, tidak ada gunanya berkolaborasi dengan mitra yang tidak memberikan keahlian dan sumber daya tambahan dan tidak memaksimalkan kontribusi. Jadi ini sangat penting ya untuk namanya penelitian, kita perlu timbal balik yang baik gitu dalam sharing data ataupun lain sebagainya. Karena dan nggak hanya kita memanfaatkan mereka, mereka juga harus memaksimalkan nih kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk penelitian mereka. Yang selanjutnya ada faktor keberhasilan dari kolaborasi. Jadi jadi untuk pertama, itu tujuan faktor keberhasilan kolaborasi, yang pertama itu ada tujuan dan komitmen bersama. Yang kedua, mempunyai kepercayaan yang tinggi, saling bergantung, mengumpulkan sumber daya, berbagi kekuatan, risiko, dan penghargaan. Yang ketiga, membutuhkan keahlian yang berbeda-beda. Ini juga sangat menunjang penelitian kita ya saat kita berkolaborasi dengan keahlian yang berbeda-beda. Yang keempat, adanya tanggung jawab masing-masing. Tentunya kita harus saling bertanggung jawab karena kita sedang berkolaborasi dalam penelitian, kita harus saling mendukung ya. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari modul pertama, yaitu persiapan penelitian, itu tadi ada dari dana, lalu ada dari pendanaan itu funding, lalu ada research design atau desain penelitian, lalu ada research data management, bagaimana cara kita men-sharing data dan dan menyimpan tentunya juga harus pinter-pinter kita menyimpan data penelitian kita sendiri, apalagi saat berkolaborasi kita harus pinter juga nih, gimana caranya kita menyimpan data dari, kolaborator kita. Lalu ada research collaboration. Tentunya yang akan menunjang data-data yang kita punya dan akan, penelitian yang kita punya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.